perkenalkan saya Nur Hikmah dengan NIM H02230116 dari kelas Pendidikan Matematika 2023B. Jadi pada kesempatan ini saya akan melakukan uji analisis instrumen tes objektif yang meliputi uji validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya pembeda untuk 30 siswa dan 10 butir soal. Dan untuk uji validitas dan daya pembeda diuji pada aplikasi SPSS, dan untuk uji reliabilitas dan tingkat kesukaran diuji pada Microsoft Excel. Dan adapun tujuan dari pengujian ini merupakan bagian dari tugas akhir pada mata kuliah asesmen pembelajaran matematika yang diampu oleh Ibu Fauzia Hakim, SPD MPD. Oke, baik. Pertama saya akan melakukan hasil uji validitas, di mana hasil uji validitas dilakukan untuk melihat sejauh mana setiap butir soal benar-benar mampu mengukur kemampuan yang seharusnya diukur. Nah, dalam rekaman ini saya akan menunjukkan proses perhitungan kolerasi antara skor butir dan skor total untuk menentukan apakah setiap soal dinyatakan valid atau tidak. Nah, pertama-tama di sini saya mempunyai data tes objektif dengan 30 siswa dan 10 butir soal serta skor totalnya. Nah, kemudian kita masuk ke aplikasi SPSS. Kita lihat pada aplikasi SPSS ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu ada data view dan variable view. Nah, di mana variable view ini adalah tempat mendeskripsikan variabel, kemudian data view ini tempat menginput data dan mengolah data. Kemudian pertama-tama kita masuk ke variable view. Nah, kita masukkan variabel-variabelnya, yakni 10 butir soal tersebut, yaitu kita singkat saja, soal 1 S1, kemudian soal 2 S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, dan skor total. Kemudian di bagian desimalnya kita ubah menjadi 0. Kemudian bagian measure kita ubah ke scale. Setelah semuanya kita ubah menjadi ke scale, kita masuk ke data view. Kemudian kita masukkan data yang sudah ada, kita blok. Ctrl C. Kita masukkan ke data view. Oke, jika sudah, kita klik analyze, ke correlate, ke bivariate, kemudian Ctrl A, kita masukkan ke dalam kolom variabel, klik OK. Nah, jika sudah tampilannya seperti ini, kita lihat pada bagian signifikan, pada person correlation, di mana pada keterangan di bawah ini kita lihat jika bintangnya ada 1 maka itu valid, dan jika bintangnya kedua juga sangat valid
Jika tidak memiliki bintang, maka soal tersebut tidak valid. Nah, dari data ini yang tidak valid yaitu soal pertama, soal keempat, dan soal keenam. Kemudian, baik, selanjutnya saya akan melakukan hasil uji analisis reliabilitas. Nah, sebelum kita menggunakan rumus yang ini, kita perlu mencari terlebih dahulu nilai-nilainya. Di mana K ini adalah jumlah soal yang valid. Nah, dari data yang sudah diuji ke validitasnya, terdapat 7 soal yang valid. Kita klik di bagian K ini 7, kemudian enter, kemudian K kurang 1 sama dengan 7 dikurang 1. Kita enter, kemudian bagian M kita klik sama dengan, terus average, kemudian kita blok bagian skor total. Kemudian balas kurung, enter. Kemudian K kurang M ini kita klik juga sama dengan, kemudian 7, kemudian dikurang, kita klik bagian M, enter. Kemudian bagian ST sama dengan var buka kurung, kita blok bagian skor total, kemudian balas kurung, enter. Kemudian bagian di sini sama dengan K dibagi K kurang 1, yaitu yang ini. Enter. Kemudian yang ini sama dengan yang ini M kali K kurang M, enter. Kemudian sama dengan K kali ST, enter. Kemudian sama dengan yang ini kita bagi dengan yang ini, kemudian enter. Kemudian sama dengan 1 dikurang hasil ini, kemudian enter. Jadi setelah kita dapat nilainya, kita substitusikan ke dalam rumus yang ini. Setelah itu kita klik di sini sama dengan yang ini, kita kali dengan yang ini, kemudian enter. Nah, setelah kita dapat yang ini, kita lihat ke
koefisien reliabilitasnya. Kita lihat di sini 0,632152 itu berada di kategori tinggi, di mana 0,60 lebih kecil dari R11, lebih kecil sama dengan 0,80. Jadi berada di kategori tinggi. Baik, uji selanjutnya yaitu uji tingkat kesukaran. Nah, melalui rekaman ini saya akan memperlihatkan proses perhitungan indeks kesukaran untuk mengetahui karakteristik setiap butir soal. Yang pertama itu kita klik jawaban benar, kita klik sama dengan, kemudian sum, klik 2 kali, kemudian kita blok pada soal kedua, balas kurung, enter. Kemudian pada soal yang lain kita terapkan. Oke, kemudian pada kesukaran sama dengan, kemudian yang ini, kemudian kita bagi dengan jumlah siswa, yaitu 30, enter. Kemudian kita terapkan ke soal yang lain. Oke. Kemudian setelah kita menguji tingkat kesukarannya, kita lihat pada tabel yang ini, di mana pada soal kedua ini 0,7333, yaitu termasuk kategori mudah pada indeks kesukaran yang ini. Jadi kita ketik mudah, kemudian pada soal ketiga yaitu 0,6, kategorinya itu termasuk sedang. Kita tulis sedang. Kemudian pada soal berikutnya itu termasuk kategori sedang. Oke. Oh iya. Oke. Jadi ini adalah hasil uji tingkat kesukaran pada tes objektif saya. Kemudian uji selanjutnya yaitu uji daya pembeda, di mana uji ini digunakan untuk memastikan bahwa soal mampu membedakan siswa yang benar-benar memahami materi dan yang belum. Jadi pada data view ini kita klik analyze, kemudian scale, kemudian reliability analysis, kemudian pada items ini kita masukkan soal yang valid, di mana soal yang tidak valid yaitu 1, 4, dan 6. Jadi kita masukkan saja semuanya dulu. Kemudian kita pilih yang tidak valid, yaitu 1. Kemudian 4. Kemudian 6. Dan skor total. Setelah itu kita klik statistik, centang item, scale, dan scale if item delete. Kemudian kita klik continue, kemudian oke. Setelah terlihat seperti ini, kita lihat pada reliability statistik pada kolom Cronbach's alpha.
nilainya itu 0,627. Nah, setelah itu kita perhatikan pada tabel item total statistik pada kolom yang ini corrected item. Kita lihat, kita perhatikan nilai itemnya, di mana item yang dipilih adalah item yang nilainya lebih besar atau sama dengan 0,3. Jadi item yang dipilih yaitu S2, S3, S5, dan S9. Jadi itulah hasil uji analisis daya pembeda. Oke, baik, itulah hasil analisis uji dari saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.